Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, kawan-kawan, kita sekarang ada di sesi ketiga dari mata kuliah metode penelitian hadis. Pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan mendiskusikan terkait dengan penelitian keberadaan hadis. Ya, penelitian keberadaan hadis ini adalah hal yang paling mendasar, ya, langkah yang paling utama dan pertama dalam meneliti hadis secara lebih lanjut nantinya. Makanya di sini saya sebut sebagai pra penelitian hadis karena ini adalah syarat mutlak ya sebelum kita melakukan penelitian hadis yang lebih tinggi lagi. Meneliti keberadaan hadis berarti kita meneliti tentang ada atau tidaknya sebuah hadis dan bagaimana kita membuktikan bahwa hadis itu ada dan kemudian bagaimana kita boleh mengatakan bahwa hadis itu tidak ada sehingga kita tidak serampangan dalam menyebutkan bahwa ada hadisnya. Sebagaimana pula kita tidak boleh sembarangan menyebut tidak ada hadisnya. Sama sekali tidak ada hadisnya. Bahkan kemudian kita tambahi dengan label-label tertentu ya bahwa ini dalam hadis yang dhaif sekalipun tidak ada. Nah, ini juga perlu hati-hati. Nah, boleh menyatakan itu tentu setelah kita melakukan penelitian yang cermat, yang betul-betul meneliti secara menyeluruh terkait dengan keberadaan hadis tersebut. Baik, tujuannya apa kita meneliti keberadaan hadis? Yang pertama, dengan meneliti terlebih dahulu keberadaan hadis sebelum kita mengutip, sebelum kita menyampaikan sebuah hadis. Tujuan umumnya yang pertama adalah supaya kita tidak jatuh dalam sebuah kebohongan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ya tentunya kita dengan begitu bisa selamat ya, dari siksa neraka karena salah kutip hadis ataupun salah mencatut nama Nabi. Nah, ini didasarkan pada sebuah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir ya, yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang berbohong atas namaku, man kadzaba alayya muta'ammidan, dengan kesengajaan. Kesengajaan di sini ya bisa diartikan juga tidak cermat, sembarangan. Nah, jadi dia tidak meneliti terlebih dahulu, asal mengutip. Nah, itu juga sebuah bentuk kesengajaan atau semi kesengajaan. Apalagi jika sengaja mengutip ya, atau sengaja menyampaikan atau sengaja berbohong, sengaja membuat hadis yang diatasnamakan kepada Nabi Muhammad. Ya, atau tadi semi sengaja dalam artian dia memang tidak tahu, tapi dia ceroboh, dia tidak mau belajar, tidak mau mencari terlebih dahulu, asal menyampaikan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sikap ketidaksengajaan, sikap serampangan, sembarangan, ya, tidak hati-hati, tidak cermat dalam menggunakan hadis Nabi sehingga berakibat pada kebohongan itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, membuat seseorang ya, dipersilahkan untuk menempati ya, tempatnya yang telah disediakan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tujuan umum yang kedua adalah mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nadrah itu adalah satu bentuk kondisi atau kesejahteraan nur ya, cahaya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya kehidupan dunia maupun cahaya kehidupan akhirat, sehingga bisa diartikan sebagai bahjah, surur, ya, sebagai bentuk kesejahteraan hidup, ya, sebagai bentuk kebahagiaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu makna nadrah itu memang sangat luas sekali. Wajah yang berseri-seri itu juga bisa diartikan sebagai nadrah. Namun yang penting disampaikan dari sini adalah dengan kecermatan kita menyampaikan sebuah hadis ya dari Rasulullah sebagaimana yang kita dengar. Nah, itu memang Rasulullah menjanjikannya akan mendapatkan nadrah bagi orang yang
dapat menyampaikan sebuah hadis dengan sangat cermat, ya, sangat baik. Ini didasarkan pada sebuah hadis, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami' atau kama qala Rasulullah SAW. Imam Muslim juga mewanti-wanti hal ini atau menyampaikan hadis ini ya, supaya menjadi perhatian untuk kita semuanya, dan ini sudah umum ya dalam kajian hadis, ya, ulama hadis selalu menyampaikan hadis ini di awal pembahasannya. Salah satunya demikian, ya, yaitu mendapatkan nadrah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya tadi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma addaha kama sami'. Nah, siapa yang Allah akan menjamin nadrah, memberikan nur, memberikan cahaya, ya, memberikan bahjah, memberikan surur, memberikan satu bentuk aura yang positif, ya, kebahagiaan, kesejahteraan hidup, baik itu hidup dunia maupun di akhirat, kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa atau mau mendengar sabda-sabdaku, ya, petunjuk dari Rasulullah SAW, fawa'aha, kemudian dia menjaganya. Menjaga di sini bisa menghafal, menulis, meneliti, itu semua bagian dari wahyu. Summa addaha kama sami', kemudian dia mau menyampaikannya kembali seperti saat dia mendengar. Nah, berarti kita perlu menjaga keaslian hadis. Nah, maka disinilah kita perlu melakukan penelitian hadis dalam rangka wahyu al-hadis, dan juga ada ul hadis kama nasma. Nah, kita meneliti, memastikan kebenaran hadis yang akan kita sampaikan. Kemudian kita menyampaikannya sesuai dengan hadis itu adanya di awal dari Rasulullah SAW. Nah, ini adalah tujuan umum dari melakukan penelitian hadis, khususnya penelitian keberadaan hadis. Tujuan khususnya, nah kita lihat bagaimana tujuan khususnya, yaitu tujuan khusus dari meneliti keberadaan hadis adalah satu, mempertanggungjawabkan hadis yang kita nisbatkan kepada Nabi. Nah, kita menyebut bahwa ini hadis Nabi, berarti kita harus bertanggung jawab bahwa itu betul-betul dinisbatkan kepada Nabi dengan nisbat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, mempertanggungjawabkan hadis yang kita kutip, supaya kita nggak sembarangan ngutip hadis, ya, nggak asal dikit-dikit ngomong hadis, ini ada hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya, nggak taunya itu bukan hadis Nabi ternyata, nggak asal kutip. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan hadis yang kita kutip. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas hadis yang kita kutip. Nah, jangan-jangan itu bukan dari Rasulullah. Nah, oleh karena itu di sini ada metodenya. Nah, ulama hadis punya metode. Nah, karena kita belajar hadis, metode yang kita pakai idealnya metode ulama hadis, jangan metode ulama lain, nah, atau bidang lain maksud saya. Nah, dalam artian begini, kalau kita menggunakan belajar ilmu matematika, ya metodenya ilmu matematika, jangan menggunakan ilmu sosiologi, jangan menggunakan ilmu hadis untuk belajar matematika. Nah, itu akan, ya, ulama matematika akan marah gitu, ya, karena tidak pas. Nah, sama dengan ilmu fikih, kita pakai metodenya metode fikih, jangan menggunakan metode yang lain. Bahkan sama-sama metode ilmu syariah pun kalau bisa ya harusnya proporsional. Menggunakan metode tasawuf, metodenya metode fikih. Nah, ini juga ulama tasawufnya bisa marah gitu. Sebagaimana orang yang belajar ahli akidah akan menggunakan ilmu yang lain secara serampangan, ilmu ilmu tafsir misalnya, nah itu orang juga akan marah bagi pakar-pakar akidah gitu. Karena apa? Belum tentu tepat, belum tentu pas. Kalaupun bisa pas, itu belum sepenuhnya pas, sehingga butuh keahlian yang spesial, yang spesifik. Nah, ini mempertanggungjawabkan hadis yang kita kutip supaya kita tidak salah dalam mengatasnamakannya kepada Rasulullah. Jangan dikit-dikit atas nama Nabi, membawa nama Nabi. Nah, kalau itu benar bisa dipertanggungjawabkan, aman. Tapi kalau tidak, jadi kita harus mempertanggungjawabkannya. Kemudian memastikan bahwa hadis tersebut benar-benar ada, ya, tidak asal-asalan, tidak ngarang kita itu. Ada hadisnya berarti harus ada buktinya. Mana buktinya kalau hadis itu ada? Berarti nanti ada sumbernya yang bertanggung jawab atas hadis itu. Karena kita ini kan jauh dari masa Rasulullah, sehingga kita nggak tahu apakah hadis itu benar-benar ada atau tidak. Nah, salah satu cara
untuk memastikan hadis itu ada, yang utama menurut ulama hadis itu apa? Ya harus ada ulama di masa-masa awal itu, ya, yang bertanggung jawab, yang bisa membuktikan keberadaannya melalui silsilah guru, melalui daftar nama guru yang menyampaikan hadis itu, yang kemudian disebut dengan sanad. Kemudian untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan hadis tersebut. Nah, ini berarti kita bertanya tentang para perawi, para mukharrij. Mukharrij itu ulama hadis yang mendokumentasikan hadis ini lengkap dengan sanadnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Ya, kita harus memastikan siapa bertanggung jawab tadi, karena kita jauh masanya dengan Rasulullah. Kita nggak mungkin bisa memastikan keberadaan hadis itu secara tanpa sanad, gitu ya, secara langsung misalnya, karena kita nggak ketemu dengan Rasulullah, atau jauh masa kita dengan guru-guru yang aktif meneliti hadis pertama kali itu, melakukan rihlah, ya, yang bisa terjamin kesahihannya. Nah, memastikan siapa bertanggung jawab. Oh, yang bertanggung jawab bahwa hadis ini ada adalah Imam Bukhari. Dilihat di mana? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Dilihat di mana? Dalam kitab Adabul Mufrad dan lain sebagainya. Memastikan kualitas hadis yang kita kutip, khususnya dalam hal nisbatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apakah sanadnya sahih atau tidak, sanadnya hasan atau tidak, sanadnya dhaif atau tidak, sanadnya palsu jangan-jangan. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, kemudian mengetahui keaslian matan hadis. Kadang sanadnya hadis itu sudah sahih, tapi matannya ternyata belum sahih. Ada penambahan, ada tambahan, ada pengurangan, ya, peringkasan yang lebih, ada sesuatu yang menyisip ke dalam hadis itu, maka perlu diteliti keaslian matannya. Jangan-jangan ini bukan sabda Nabi, padahal sanadnya sudah benar, tapi boleh jadi sanad matannya ini bukan matan Nabi, bukan sabda Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah, tapi ternyata misalnya perbuatan atau ucapan sahabat misalnya, boleh jadi seperti itu, atau ada tambahan penjelasan yang masuk ke dalam sebuah hadis. Ini harus difilter terlebih dahulu. Kemudian tujuan khususnya lagi memastikan kemungkinan sebuah hadis itu bisa naik kualitas dari dhaif menjadi hasan. Nah, ini supaya kita tidak terburu-buru, kalau ada hadis dhaif langsung kita tolak. Sebuah hadis sanadnya dhaif langsung kita tolak, itu juga terburu-buru, tidak boleh. Maka dengan penelitian keberadaan hadis ini, kita bisa memastikan, oh hadis ini sanadnya dhaif memang. Kita mendapatkan sebuah hadis ternyata sanadnya dhaif. Ternyata setelah kita takhrij, kita teliti keberadaannya, ternyata hadis ini punya jalur yang banyak sekali, sehingga sangat-sangat dimungkinkan hadis ini naik menjadi hasan, menjadi baik. Karena menjadi baik, maka layak dijadikan sebagai hujjah. Atau bahkan dalam sanad yang lain yang telah kita kumpulkan, ada yang sahih, sehingga kita nggak berhak untuk menyatakan hadisnya dhaif, kecuali kita menyatakan hadis ini dengan sanad yang tadi, dengan sanad yang A, sanad nomor 2, sanad nomor 3, sanad nomor 1, itu dhaif. Adapun sanad nomor 10 misalnya, itu sahih. Maka kita boleh menggunakan hadis itu sebagai hujjah dengan satu sanad yang sahih, yaitu sanad nomor 10 tadi. Nah, di sini maka harus hati-hati mendhaifkan hadis. Hati-hati banget kita bilang hadisnya dhaif. Itu hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya, kemudian tujuan khususnya lagi membedakan antara hadis yang tidak memiliki sumber, istilahnya la aslalahu, atau yang memiliki sumber, membedakan hadis yang memiliki sumber dan yang tidak memiliki sumber. Yang tidak memiliki sumber istilahnya la aslalahu. Kalau yang memiliki sumber berarti lahu aslun. Nah, lahu aslun, sanad, hadis yang memiliki sumber berarti hadis itu punya sanad. Nah, biasanya istilahnya hadis musnad, ya, disebut dengan hadis yang bersanad, ya. Ini istilahnya biasanya musnad. Oke, kemudian mengumpulkan seluruh jalur periwayatan hadis. Nah, istilahnya biasanya syahid dan mutabi. Kemudian tujuannya lagi secara khusus adalah menyimpulkan atau mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema, yang satu topik, supaya kita bisa memahami hal-hal yang rumit, yang muskil dari sebuah hadis, istilahnya muskilul hadis nanti. Atau untuk mengetahui versi lengkap sebuah hadis, ya, karena sebuah hadis itu kadang disampaikan secara singkat, secara ringkas. Nah, ternyata versi lengkapnya ada di hadis yang lain, maka perlu kita kumpulkan. Dan tentu masih banyak lagi ya tujuan khusus dari meneliti keberadaan hadis Nabi melalui kegiatan takhrij.
Nah, sekarang kita masuk kepada metode. Metode meneliti keberadaan hadis. Dan keberadaan berarti kita meneliti ada atau tidak. Kalau ada di mana. Nah, metodenya apa? Metodenya namanya ilmu takhrij. Nah, ini satu cabang ilmu dalam ilmu hadis yang disebut dengan ilmu takhrijul hadis. Secara bahasa, takhrij itu artinya izhar wal ibras. Al-izhar wal ibras, yaitu menampakkan, atau menjadikan jelas. Nah, menjadikan jelas. Apa yang jelas di situ? Jelas sumbernya. Nah, jelas referensinya. Nah, jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sebuah hadis. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sebuah hadis? Kita nggak bisa bertanggung jawab. Nah, maka kita butuh orang yang bertanggung jawab. Siapa itu? Ya para mukharrij, para penulis hadis di masa awal itu yang punya sanad itu. Kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, berarti kita yang bertanggung jawab. Nah, maka enaknya di sini ngutip hadis itu kita sudah gandol saja pada ulama terdahulu. Karena kalau kita nggak tahu, berarti kita harus mempertanggungjawabkan hadis itu. Ya, ini bukan hadis kok kita nisbatkan kepada Rasulullah, berarti kita yang bertanggung jawab. Nah, maka masuk mempertanggungjawabkannya gimana? Kalau itu pertanggungjawabannya bohong, berarti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka harus hati-hati betul. Nah, secara terminologis, secara istilah, ilmu takhrij itu apa? Ilmu untuk azwul hadis ila masdarihil asli thumma bayanu martabatihi indal hajah, yaitu ilmu untuk menyambungkan ya, sebuah hadis kepada sumbernya yang asli, menunjukkan hadis itu kepada sumbernya yang asli. Jadi kita keluarkan itu dari sumbernya yang asli, referensi yang primer, ya, masdarul asli, ya, masdar asli itu sumber induknya, sumber primernya, ya, referensi aslinya. Nah, siapa referensi asli? Yang pertama kali menyampaikan hadis ini dengan sanadnya sendiri sampai kepada Rasulullah, setiap itu namanya masdar asli. Summa bayanu martabatihi indal hajah. Kemudian menjelaskan sumber aslinya itu, sanadnya itu, ya, dijelaskan kualitasnya indal hajah kalau emang diperlukan. Artinya kalau tidak diperlukan nggak usah dijelaskan. Misalnya, oh hadis ini sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Semua ulama misalnya sepakat bahwa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya itu kualitasnya sahih. Ya sudah, berarti kita nggak butuh menjelaskan itu. Maka cukup dengan mengetahui bahwa hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, sudah cukup. Itu namanya takhrij hadis. Sehingga sampai di sini sangat simpel. Aktivitas takhrij hadis itu kalau dilihat dari sini simpel. Tapi nanti kita harus tahu ada ilmu namanya fiqhut takhrij. Nah, itu yang membuat kita mendapatkan informasi lebih. Nah, bagaimana menggali informasi lebih dari kumpulan hadis yang sudah kita teliti keberadaannya itu. Tapi itu nanti saja. Kemudian dalam versi lain dijelaskan, tapi ini sama, hanya lebih jelas saja secara redaksi definisinya. Yaitu adalah ala maudhi'il hadits fi masadiril asliyah allati akhrajat bi sanadihi. Tsumma bayan martabati indal hajat. Nah, ilmu takhrij itu adalah aktivitas menunjukkan tempatnya hadis. Letaknya hadis itu ada di mana? Nah, letaknya yang ada dalam masadir asliyah. Letaknya di sumber primer. Nah, ini tadi kitab, ya, kitab induk, ya, kitab primer. Contohnya adalah Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Nah, saya cari yang lain. Sunan Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubro, ya, As-Sunanul Kubro, Al-Baihaqi, An-Nasai, kemudian apalagi Sahih Ibnu Hibban, supaya kita tidak sekedar tahu bahwa Sahih Bukhari Muslim saja, ada hadis lain yang juga ada kitab hadis lain yang juga penting untuk kita kenal. Sahih Ibnu Hibban, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian maudhi'ul hadis menunjukkan letaknya hadis. Letaknya itu apa? Letaknya itu ya bisa ini ada di kitab apa? Nah, di kitab apa? Kitab Sunan, kitab Sahih, kitab Jami', kitab Musnad, Musnad Ahmad misalnya.
Kemudian dalam kitab hadis itu biasanya ada kumpulan bab. Kumpulan bab itu disebut Alkitab. Ini disebut kitab apa? Oh, ada di kitab Tohara, ada di kitab Sholat, dan sebagainya. Kemudian ada di bab apa? Kemudian nomor berapa? Nomor berapa itu letak itu kan, untuk menunjukkan letak itu. Kemudian bila perlu ya jilid berapa, kemudian halaman berapa. Ada yang menambahkan posisinya di mana, letaknya di pojok kanan atas. Nah itu, tapi itu tidak penting, tidak harus, karena beda cetakan beda itu. Jadi nggak perlu seperti itu mempersulit diri. Kecuali kalau Anda punya keahlian di bidang itu, ya monggo saja, mudah misalnya. Tapi itu bukan hal yang prinsip dalam takhrij hadis. Yang prinsip ini nomor saja ya, bisa berbeda. Maka yang paling penting ada di babnya apa. Nah, kemudian semua ini bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan dengan sanadnya mana. Nah, mana sanadnya, seperti apa sanadnya, itu yang perlu ditunjukkan. Nah, kemudian matanya seperti apa. Baik, itulah definisi takhrij ya, sebagai sebuah metode penelitian keberadaan hadis Nabi. Nah, kemudian sekarang jenis sumber asli. Tadi kan kita adalah ala maudil hadis fi masadirihil asliyah. Kita atau azul hadis dalam masadirihil asliyah, menunjukkan sumber asli, sumber primer. Nah, sumber primer hadis. Masadir asliyah itu apa saja? Masadir asliyah. Nah, ini yang perlu kita kenali jenisnya. Ada 3 jenis sumber hadis yang masadir asliyah yang bisa dipakai untuk mempertanggungjawabkan keberadaan sebuah hadis. Itu ada 3. Yang pertama sumber primer, kita sebut dengan Ummahatul Kutub atau kitab induk, yaitu apa? Yaitu kitab-kitab hadis. Ini khusus kitab hadis. Isinya nggak ada selain hadis. Isinya hadis semuanya. Kutubus sunnah, ya, maka disebut kutubus sunnah, kitab-kitab hadis. Allati jama'aha mu'allifuha an tariqi talaqqiha an syuyukhin bi asanida ila nabi kal kutubis sittah atau kutubit tis'ah contohnya. Yaitu kitab-kitab hadis yang memang spesifik ya, isinya itu hadis. Kemudian ditulisnya tentu karena kutubus sunnah, ditulisnya menggunakan metode riwayat hadis, lengkap dengan sanadnya. Nah, yang dikumpulkan ya oleh muallifnya, ini namanya mukharrij. Muallifnya itu nanti istilahnya mukharrij atau mukhrij boleh ya. Saya lebih suka sebenarnya mukhrij karena yang istilah yang populer adalah akhrajahu fulan, akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu Muslim. Nah, itu mukhrij, yaitu kitab-kitab yang berisi hadis yang dikumpulkan oleh seorang mukhrij, muallif, ya, lengkap dengan sanadnya, menggunakan sanad yang langsung dia punya sendiri, dia cari sendiri dari para gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi sanadnya ini sanad asli milik mukhrij, bukan sanad milik orang lain, bukan kutipan, bukan pinjaman. Nah, sampai kepada sumber aslinya yaitu Rasulullah. Contohnya seperti Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah kitab 6 yang paling induk dalam bidang hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nanti ditambah lagi kitab-kitab lain tadi ya, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ya, Sunan Ad-Darimi, kemudian Musnad Ahmad, dan lain sebagainya. Kemudian ini hadisnya tentu harus dilengkapi dengan sanad asli milik mukhrij, milik penyusun. Nah, kemudian umumnya, nah ini kaidah tambahan dari saya sendiri, ya, penyusunnya itu hidup atau mukhrijnya itu ya, penyusunnya ini mukharijnya boleh itu hidup pada abad ya sebelum 6 Hijriah. Jadi kisaran 1 sampai 5 Hijriah. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena menurut ya pengamatan, sependek pengamatan saya pribadi, ulama-ulama yang menyusun kutub ummahat itu hidupnya ya di abad 5 paling akhir. Abad 6 itu sudah nggak menyusun kutub ummahat. Ya, periodenya sudah beda. Ya, sudah berakhir masa periwayatan hadis secara langsung, itu sudah berakhir. Nah, makanya kita bisa membatasinya itu sampai di abad 5 Hijriah. Kemudian yang kedua ada sumber sekunder. Nah, kita istilahkan dengan kutubus sunnah at-tabi ahli ummahatil kutub. Ummahatil kutub, ingat ummahatil kutub itu jenis ini tadi. Nah,
Yang pertama itu yaitu contohnya kutubus sittah, cirinya tadi menggunakan metode riwayat hadis ya, isinya khusus hadis dilengkapi sanad asli milik penyusun. Nah, kalau tabi'ah al-kutub at-tabi'ah li ummahatil kutub itu apa? Berarti tetap kitab sunnah, tetap kitab hadis. Isinya kumpulan hadis saja, bukan bidang lain. Bidangnya memang bidang hadis. Tentu ditulis menggunakan metode riwayat atau menggunakan metode indeks hadis. Kemudian hadisnya itu dilengkapi dengan sanad kutipan. Nah, sanad nukilan dari kitab hadis induk. Nah, jadi sanadnya bukan sanad asli. Biasanya ya ditandai dengan adanya referensi berbentuk body note. Ya. Contohnya akhrajahu fulan, muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Rawahu Abu Dawud. Nah, dan sejenisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan. Kalau kitab hadis atau ada hadis, kemudian ada seperti ini, fima rawahul Bukhari, an Rasulullah SAW, fima akhrajahu Muslim, akhrajahu at-Tirmidzi, muttafaqun alaih, rawahu Syaikhani. Nah, misalnya ada kata-kata seperti itu dan sejenisnya, berarti itu dipastikan sanadnya bukan sanad milik dia sendiri, tapi sanad nukilan, sanad kutipan dari kitab hadis induk yaitu Bukhari, Tirmidzi, Abu Dawud, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Abu Nuaim dan lain sebagainya. Nah, biasanya penyusunnya itu hidup ya, orang yang menyusun kitab ini jenis kedua ini hidupnya setelah abad ke-5 Hijriah. Di atas abad ke-5 umumnya. Tapi enggak mesti ya, boleh jadi juga abad ke-4 sudah meminjam atau mengutip sanad milik ulama sebelumnya, itu juga sangat mungkin. Tapi ini umumnya, ya, sebagai umumnya saja. Kemudian jenis ketiga dari masadir asli ya, nah, itu adalah sumber tersier kita nyebutnya ya, jenis istilah dalam bidang ekonomi. Masadir far'iyah, yaitu apa? Kutub musannafah fi funun ukhra, yaitu kitab yang disusun untuk bidang lain, non hadis. Jadi bukan kitab hadis ini. Ini kitab apa? Ini bisa kitab tafsir, kitab fikih, kitab sejarah. Nah, ini kitab-kitab ini bukan kitab hadis tapi memuat hadis. Ya, sehingga ini menjadi saksi keberadaan hadis, bahwa hadis itu ada. Tapi kitab ini ada syaratnya. Syaratnya boleh dia menyampaikan sebuah hadis dan hadisnya dikategorikan sebagai masadir asliyah, ya, ini dijadikan sebagai masadir asliyah, kitab-kitab tarikh, kitab fikih, kitab lain sebagainya itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayyarwiyaha musannifuha bi asanidiha istiqlalan. Dia harus punya sanad secara independen, sanad mandiri, bukan sanad pinjam. Bukan ini, bukan kutipan, pinjaman, nukilan, bukan. Wala khudha min musannafin ukhra. Tidak boleh sanadnya itu diambil dari kitab lain. Kalau diambil dari kitab lain bagaimana? Ya boleh dia mengambil dari kitab lain, tapi kalau diambil dari kitab lain dia enggak kategori masadir asliyah. Nah, itu maksudnya. Sehingga enggak bisa dipakai untuk mempertanggungjawabkan hadis. Contoh, kitab tarikh, ada kitab Tarikh at-Tabari. Nah, atau Al-Bidayah wan Nihayah kata Ibnu Katsir, atau Tarikh Baghdad. Ini adalah kitab-kitab sejarah yang sangat mungkin mengutip hadis. Nah, mengutip hadis. Kok setelah mengutip dia, kok ketika menyebutkan hadis dia menyebutkan akhrajahu fulan, akhrajahu Abu Dawud, akhrajahul Bukhari fi sahihihi. Berarti yang bertanggung jawab itu bukan At-Tabari, bukan Ibnu Katsir, bukan Al-Baghdadi, tapi siapa? Al-Bukhari, karena dia mengutip dari Al-Bukhari. Maka nggak boleh kita nisbatkan itu kepada At-Tabari, kepada Ibnu Katsir, kepada kecuali jika dalam kitab-kitab sejarah ini orang ini memang punya sanad sendiri. Mengutip hadis nggak ada di kitab hadis yang lain, adanya cuma di sini misalnya, atau ada di kitab hadis tapi ini punya sanad dan sanadnya berbeda. Nah, maka boleh ini disebut sebagai masadir asliyah. Jadi ketika ada hadis itu ada di salah satu dari tiga sumber ini atau tiga-tiganya, ya, maka hadis itu boleh kita nyatakan ada hadisnya. Kita nyatakan hadis itu ada. Jadi untuk menyatakan ada atau tidak itu rumit ya.
harus memastikan seperti ini, memastikan di 3 sumber seperti ini. Selanjutnya ya, kita mengenali masalah penelitian keberadaan hadis. Ini penting ya, karena penelitian itu kalau nggak ada masalahnya sulit ya, nggak bisa dilakukan. Maka kita harus mengenali masalah penelitian, masalah umum dalam meneliti keberadaan hadis itu apa. Ini contohnya saja. Biasanya kita pernah bertanya atau mungkin ditanya, oh, kamu senyum-senyum sendiri kepada handphone, emang ada hadisnya? Senyum-senyum pada handphone, senyum itu ya kepada sesamanya. Pertanyaan itu loh. Mana hadisnya? Ada hadisnya enggak? Nah, itu adalah pertanyaan tahrij. Pertanyaan tentang ada atau tidaknya. Ya, ada atau tidaknya hadis. Ya. Ada hadisnya enggak? Nah, dikit-dikit kamu motongin kuku. Emang ada hadisnya? Kamu pakai baju seperti itu. Emang ada hadisnya? Kamu membaca ini. Emang ada hadisnya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan tahrij yang membuat kita meneliti keberadaan hadis itu. Nah, itu umum contohnya. Contoh lagi ya, kita sering bertanya atau mungkin ditanya, ya, kamu selalu memejamkan mata saat berzikir, mana hadisnya? Nah, misalnya gitu. Nah, kemudian contoh ya itu, ini kasusnya ya bisa diubah sendiri. Ini hanya contoh. Di manakah kita bisa mendapatkan hadis tentang cinta itu membutakan? Katanya Rasulullah pernah bersabda bahwa apa namanya, cinta itu membutakan dan membisukan. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Di mana kita bisa tahu hadis itu? Di mana kita bisa mendapatkan hadis itu? Ini juga pertanyaan tentang ada atau tidaknya hadis. Di mana keberadaannya? Siapa yang meriwayatkan hadis? Yang bunyinya, aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Katanya ada hadis Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Siapa yang meriwayatkan? Nah, bertanya tentang siapa yang meriwayatkan hadis ini, itu juga pertanyaan tentang keberadaan sebuah hadis. Takhrij ilmunya, metodenya. Kemudian bagaimana kualitas hadis tentang anjuran puasa Rajab? Nah, misalnya kita mendengar sebuah hadis tentang anjuran puasa Rajab. Kemudian kita bertanya, gimana kualitasnya? Sahih atau enggak? Nah, itu juga pertanyaan tentang keberadaan sebenarnya. Pertanyaan tentang takhrij. Summa bayani martabatihi indal hajah. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini pertanyaan jarang, tapi saya ingin mengilustrasikan dengan pertanyaan seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab atas hadis tentang usia dunia ini nggak lebih dari 1.500 tahun? Nah, misalnya kita mendengar sebuah hadis yang kira-kira isinya begitu. Pernyataan dinisbatkan kepada Nabi namanya hadis. Baik itu hadisnya nisbatnya palsu atau tidak, pokoknya dinisbatkan kepada Nabi, itu namanya hadis. Nah, kemudian kita tanya, siapa yang bertanggung jawab atas hadis itu? Nah, itu juga pertanyaan tentang keberadaan hadis. Kemudian seperti apakah bunyi hadis tersebut? Bunyi hadis misalnya ini, hadisnya usia dunia ini. Seperti apa bunyinya hadis itu? Berarti ini pertanyaan tentang matan, keberadaan matan. Sama aja kayak mana matannya, bagaimana bunyinya. Nah, ini pertanyaan. Ini juga pertanyaan tentang keberadaan hadis. Metodenya menggunakan ilmu takhrij sama. Bagaimana memahami hadis man baddala dinahu faqtuluh? Nah, kita perlu memahami hadis menggunakan hadis lain. Ini juga metode takhrij. Sehingga perlu kita kumpulkan seluruh matannya sehingga bisa tahu kita itu seperti apa. Bagaimana para sahabat dan tabi'in mengamalkan hadis tentang qiyamul Ramadan? Ada hadis man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagaimana pengamalannya? Nah, kita perlu mencari bagaimana riwayat tentang sahabat dan tabi'in mengamalkan menghidupkan itu malam-malam bulan Ramadan. Kita takhrij, kita kumpulkan seperti apa riwayat-riwayatnya, atar-atarnya, khobar-khobarnya. Termasuk nanti ada tambahan pertanyaan itu, misalnya bagaimana proses periwayatan hadis ini, misalnya hadis man baddala dinahu faqtuluh, bagaimana proses periwayatan hadis ini dari Nabi sampai kepada kita. Ada berapa banyak jalurnya, kemudian lewat siapa saja, lewat negara mana saja hadis ini dulu populer, sampai kepada kita itu seperti apa. Itu pertanyaan tentang keberadaan hadis, ya, tentang takhrij. Oke, baik, itu kira-kira ya hal paling mendasar yang perlu kita pahami dalam meneliti keberadaan hadis. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ini contoh sumber hadis, mashadir asliyah. Mashadir asliyah ini kita ambil yang jenis 1 ya,
yang ini adalah jenis satu, yaitu Kutubus Sunnah, jadi Ummahatul Kutub, kitab induk. Nah, ini yang saya sebut tadi, yaitu ditulis oleh ulama yang hidupnya ya, sebelum abad ke-5 Hijriah, atau maksimal 5 Hijriah. Ini ciri-cirinya. Ya. Satu, sanadnya adalah sanad asli milik mu'alif. Mu'alifnya Imam Nasai. Nama kitabnya Sunan An-Nasai. Kitab induk. Ini sanadnya lengkap. Ini sanad asli milik Imam Nasai. Ya, Imam Nasai memperoleh ini dari gurunya namanya Suwaid bin Nasr. Suwaid bin Nasr memperoleh dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak memperoleh dari gurunya namanya Sufyan. Kemudian Sufyan menerima dari gurunya namanya Simak bin Harb. Kemudian Simak menerima dari gurunya lagi namanya Ikrimah. Ikrimah menerima lagi dari gurunya namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menerimanya dari siapa? Dari sebagian istri Nabi. Kemungkinan sebagian istri Nabi ini Sayyidah Maimunah, ya, bibiknya, atau boleh jadi istri Nabi yang lain gitu, atau langsung dari Rasulullah. Karena Ibnu Abbas ini kan sahabat. Nah, ini bersambung semuanya. Nah, ini namanya sanad asli milik mu'alifnya, yaitu Imam Nasai. Nah, ini matannya. Ya, ini matannya. Nah, sanad seperti ini kan semuanya kumpulan hadis. Sama polanya. Sanad matan yang asli milik ini, milik mu'alif, mukhrij. Ini namanya mukhrij atau mukharrij tadi ya, musannif, pengumpul hadis. Nah, semua hadis, semua isinya itu, nggak ada isi yang lain, nggak ada fikih di sini, nggak ada tafsir yang bukan berupa polanya tidak seperti ini, nggak ada sejarah yang polanya tidak seperti ini. Kalaupun ada sejarah, polanya pasti sanad dan matan asli milik mu'alifnya. Nah, ini namanya kitab induk. Contohnya begitu. Nah, ini contoh kitab induk. Nah, sehingga kalau ada di sini, sudah hadis itu ada. Yang bertanggung jawab siapa? Imam Nasai. Bagaimana sanadnya? Seperti ini. Kualitasnya bagaimana? Kita teliti lagi. Nah, oke, ini contoh kitab hadis induk. Nah, nanti tentu ada banyak ya. Ini bukan satu-satunya, hanya supaya kita mendapatkan gambaran saja. Nah, sekarang contoh kitab jenis kedua tadi ya, Al-Kutub At-Tabi'ah li Kutubil Ummahat, li Ummahatil Kutub, yaitu kitab hadis. Isinya kitab hadis. Ini contohnya Riyadhus Shalihin, semua kita tahu, ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, ini Imam Nawawi itu apa namanya, hidupnya di abad ke-7 ya, 7-8 lah, Hijriah, sehingga di atas abad 5 di atas abad 5 Hijriah tentunya. Nah, kita lihat, ini kitabnya kitab hadis, kita sudah tahu semuanya. Isinya adalah hadis semua. Seperti ini, An Abi Hurairah. Nah, ini hadis, ini sanadnya, ini matanya. Tapi ini bukan kitab induk. Kenapa? Imam ini kumpulannya kumpulan hadis dalam kitab ini. Tapi masalahnya sanadnya itu, hadisnya itu dinukil, dipinjam dari Imam Bukhari, Rawahul Bukhari, dipinjam, dinukil dari Imam Muslim, dipinjam, dinukil dari Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Nah, ini yang saya maksud tadi, salah satu tanda bahwa ini bukan kitab induk. Nah, kita nggak boleh menisbatkan hadis ini kepada Imam Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi, yang bertanggung jawab siapa? Imam Nawawi, bukan. Tapi boleh aja, ada di Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi juga menyampaikan dalam Riyadhus Shalihin. Tapi sanadnya sanad siapa? Bukan sanadnya Imam Nawawi, sanadnya Imam Bukhari. Nah, gitu. Itu namanya kitab sekunder. Nah, ini boleh dijadikan sebagai referensi atau tanda bahwa hadis itu ada. Nah, tapi jangan berhenti sampai di Imam Nawawi. Kita harus menelusurinya lagi sampai di Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ad-Darimi, Ahmad bin Hambal, dan sebagainya. Itu semua harus kita cek langsung ke sumber awalnya. Ini hanya indeks ya, atau hanya kumpulan hadis ringkas gitu ya, yang menjadi penanda awal bahwa hadis ini ada. Nah, kita sudah ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Pengen tahu hadis aslinya, cek ke kitab Masadir Asliyah yang jenis pertama tadi, yang Al-Kutub Al-Ummahat, kitab induknya tadi itu. Ya, kemudian yang ketiga, nah itu jenis kitab tadi yang bukan kitab hadis, ya, Al-Masadir Al-Far'iyah, ya, dia bukan kitab hadis, tapi menyampaikan sebuah hadis dengan sanadnya sendiri. Nah, itu bisa menjadi Masadir Asliyah. Jika tidak dengan sanadnya sendiri, maka tidak masuk sama Masadir Asliyah. Misalnya di Ihya Ulumuddin, itu bukan kitab hadis, itu kitab tasawuf.
kemudian di sana menyebutkan hadis dengan sanadnya Imam Ghazali sendiri, misalnya kalau ada. Berarti itu mashadir asliyah untuk hadis itu saja, bukan untuk seluruh hadis. Atau di sana Imam Ghazali mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti Imam Ghazali di situ untuk hadis yang itu saja yang dikutip dari Muslim itu nggak boleh dijadikan sebagai referensi asli atau mashadir asli, yang maka jangan bilang diriwayatkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ternyata Imam Ghazali mengutip dari Imam Muslim. Nah itu etika pengutipannya dalam ilmu hadis itu nggak boleh seperti itu. Nah, ini kita ambil contoh kitab Al-Um. Kitab Al-Um kita tahu di situ adalah kitab fikih, bukan kitab hadis. Maka metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i di sini metode fikih, bukan metode hadis. Jadi kalau ada riwayat di dalam sini kok nggak disebutkan sanadnya sama sekali, ya dinisbatkan kepada Rasul, tapi kok sanadnya mu'allak, nggak disebutkan sama sekali, dibuang seluruhnya, lalu kita dhaifkan. Oh, Imam Syafi'i sudah meriwayatkan hadis dhaif banyak sekali karena terputus. Itu keliru kita menghukumi seperti itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um pakai metode ilmu fikih, bukan metode ilmu hadis. Nah, tidak metode riwayat. Meskipun dalam hal ini beliau juga mengutip beberapa hadis. Nah, kita lihat contohnya. Qala Syafi'i rahimahullah. Mana ya? Ini misalnya. Illa anta tiya sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini. Ain akhbarana Ar-Rabi ini ya, mulai dari sini saja. Nah, ini lebih enak. Akhbarana Ar-Rabi, akhbarana Syafi'i, akhbarana Sufyan, an Ibnu Syihab, an Abi Idris Al-Khawlani, Abi Sa'labah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli binabin minas siba. Ini juga sama dari Malik, dari Ismail, dari Abidah, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Ini sanad asli milik Imam Syafi'i. Akhbarana langsung. Ya, Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Ismail dan sebagainya. Nah, ini bukan kitab hadis, ini kitab fikih, tapi menyebut hadis lengkap dengan sanadnya, dan sanad ini milik Imam Syafi'i sendiri. Nah, ini namanya Al-Um menjadi mashadir asliyah untuk hadis ini dengan sanad seperti ini, dengan jalur ini. Nah, mashadir asliyah. Nah, ini menjadi mashadir asliyah. Meskipun Al-Um sendiri itu bukan Ummahatil Kutub, bukan Al-Kutub Al-Muhad, bukan kitab induk dalam bidang hadis, tetapi dia bisa menjadi induk dari hadis ini, sumber primer dari hadis ini, karena sanad yang kita maksud adalah sanad ini, sanad Imam Syafi'i yang ini. Nah, sehingga ini bisa menjadi mashadir asliyah untuk hadis aklu kulli dinabin nasibai haramun dengan sanad jalurnya Imam Syafi'i yang ini. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, oke, selanjutnya cara melaporkan keberadaan hadis. Ada beberapa cara melaporkan keberadaan hadis. Untuk memastikan bahwa hadis itu ada, maka kita perlu bukti. Nah, untuk membuktikan bahwa hadis itu benar-benar ada, maka harus ditunjukkan beberapa hal. Satu, harus ditunjukkan sanad lengkap, ya, dari awal sampai akhir, sampai kepada Nabi, kalau memang itu sumbernya Nabi, atau sahabat, atau tabi'in. 3 ini saja ya, selain ini nggak disebut hadis. Biasanya begitu. Itu pun jika kepada sahabat dan kepada tabi'in itu ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya, itu hanya qaul sahabat, qaul tabi'in, nggak disebut hadis. Oke, itu yang harus dibedakan. Kalau kepada Nabi namanya hadis marfu, kalau kepada sahabat namanya hadis mauquf, kalau kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Ya, kemudian referensi lengkap, matannya, ya, sanadnya, kemudian matannya, referensi lengkapnya. Jadi tadi ada di Sahih Bukhari bab misalnya sholat, ya, kitab sholat bab nomor berapa, hadisnya nomor berapa, jika perlu jilid dan halaman. Sekali lagi tidak perlu ada di atas, agak ke kanan, agak ke kiri, di tengah, tidak perlu seperti itu. Ya kalau untuk ceramah sih nggak apa-apa. Ya, kemudian hadis lain yang membuktikan keberadaannya, ya, sebagai bukti bahwa itu ada betulan. Setelah ketemu referensinya tadi, ada syawahid hadis lain, sanadnya yang berbeda, sanad lain, ya, dari awal sampai akhir atau dari sahabatnya sudah berbeda, itu menjadi syahid, pembukti atau sebagai penguat. Ya. Nah, ada jalur lain yang meskipun nanti ketemu di satu jalur sahabat misalnya, kemudian dia bercabang di rawi-rawinya, ada banyak, populer di masa belakangan, itu namanya mutabi, ya, lengkap dengan referensinya juga. Ya, kemudian hadis lain yang masih dalam satu topik dengannya, biasanya diistilahkan dengan ahaditsul bab.
jilbab. Nah, ini perlu, meskipun matanya nggak sama, sanadnya juga berbeda, tapi kalau masih satu topik, boleh dikumpulkan jadi satu. Nah, ini biasanya untuk kajian tematik ya, Imam Tirmidzi menggunakan istilah wafil babi an fulan. Imam Ibnu Hajar juga pakai istilah itu. Nah, kalau Imam Az-Zailai menggunakan istilah hadithul bab. Baik, kita lihat contoh bagaimana para ulama dahulu menyajikan, membuktikan, ya, menyampaikan bahwa hadis itu benar-benar ada. Ini adalah yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana untuk melaporkan atau membuktikan bahwa hadis itu benar-benar ada. Kita ambil dari metodenya Imam Al-Iraqi dalam kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi nakhrij ma fil ihya min al-akhbar, panjang ya. Al-Mughni gitu saja. Ini menakhrij hadis-hadis ihya yang ada di Ihya Ulumuddin. Imam Al-Iraqi pengen membuktikan bahwa hadis-hadis yang dikutip, yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu benar-benar ada dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kemudian beliau teliti satu persatu, ini hasilnya, cara melaporkan keberadaan hadis itu. Hadis itu ada atau enggak. Misalnya hadis ini, salah satu yaumal qiyamati ala katibin min miskin al-hadis. Rawahu at-Tirmidzi, ada di Sunan Tirmidzi. Nah, hadisnya hasan. Oke, berarti hadis ini boleh kita nyatakan ada dan kualitasnya hasan. Ini contoh melaporkan takhrij bahwa hadis itu ada, buktinya ini. Ada di Tirmidzi, kualitasnya hasan. Hadis la yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahadalahu yaumal qiyamah. Riwayatnya Imam Bukhari dari Abu Sa'id. Ya, sahih. Oke, yadur rahmani ala ra'sil muadzin hatta yafruga min adanihi. Riwayatnya Imam Tabarani ya, dalam Mu'jam Awsat nama kitabnya. Wal Hasan Ibnu Sa'ad dalam musnadnya, Musnad Al Hasan. Jadi selain At-Tabarani ada Al Hasan. Jalurnya dari siapa? Dari Anas bin Malik, sahabatnya itu. Kualitasnya bagaimana? Kualitasnya dhaif. Jadi hadis ini ada, tapi lemah nisbatnya kepada Nabi. Lemah nisbatnya Nabi. Nah, ini sanad Tabarani dan sanad Al Hasan dari jalur Anas. Kalau mau mengumpulkan lagi boleh jadi ada di tempat lain ya, berarti Anda harus mencari di tempat lain, boleh jadi ada, atau yang satu tema dengan ini, mungkin matanya berbeda. Nah, bisa kita koreksi. Misalnya hadis idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin, muttafaqun alaih. Berarti hadisnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang sama yaitu Abu Sa'id. Berarti kualitasnya sudah sahih. Berarti di sini kita bisa nyatakan hadis ini terbukti ada keberadaannya di Sahih Bukhari dan Muslim, kualitasnya sahih. Sudah, dan seterusnya. Ini contoh yang paling simple ya untuk membuktikan, melaporkan keberadaan hadis yang dicontohkan oleh Imam Al-Iraqi. Nah, kalau sekarang jadi footnote orang tulis pelaporannya itu. Yang kedua contohnya ada di kitab Nasbur Royah li Ahaditsil Hidayah kata Imam Az-Zailai. Ini membuktikan keberadaan hadis-hadis yang ada di kitab Al-Hidayah. Ya. Kitab fikih dalam manhaj dalam mazhab Hanafi. Ya. Kemudian hadis-hadis itu dibuktikan bahwa hadis itu ada atau enggak, benar adanya atau enggak, terbukti ada atau enggak. Nah, ini Imam Az-Zailai sangat detail, sangat lengkap, enggak seperti Imam Al-Iraqi tadi. Nah, ini kawannya Imam Al-Iraqi ya, satu kawan lah ya. Makhrijnya bareng. Oke. Al-hadits sarif wal khamsun, tapi beda mazhab. Yang ini mazhabnya mazhab Hanafi. Oke, contohnya ini hadis qala Nabi salatun nahari ajma. Ini dijadikan dalil dalam oleh mazhab Hanafiyah terkait dengan hadis-hadis sholat ya, tentang bacaan sholat kalau nggak salah ini. Ini faslun fil qiraah. Hadisnya qultu gharib. Hadisnya ini rawah Abdul Razak fi musannafihi, ada di musannaf Abdul Razak. Kecil sekali tulisannya. Bin qauli Mujahid wa abi, ini ucapan Mujahid ya. Bukan Rasulullah. Wa abi Abdullah faqala akhbarana Ma'mar Abdul Karim Al-Jazari sama itu Aba Ubaidah yaqul salatun hari ajma intaha. Oke, ini satu sanad. Awalnya dinisbatkan kepada Nabi, tapi ternyata setelah ditelusuri itu bukan
ucapan Nabi, cuma ucapan siapa tabiin misalnya. Qala Mujahid, nah nggak sampai Rasulullah ternyata. Ini kemudian waqala Nawawi fil khulasah hadis salatin nahar ajma batilun la aslalahu. Imam Nawawi menghukumi hadis ini la aslalahu. La aslalahu kenapa? Dalam hal dinisbatkan kepada Nabi, tidak ada sumber yang bertanggung jawab. Ini kan awalnya qalan Nabi, dinisbatkan kepada Nabi. Dalam hal dinisbatkan kepada Nabi, dia la aslalahu. Ini. Nah, artinya apa? Tidak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyatakan keberadaan hadis ini jika dinisbatkan kepada Nabi. Tapi jika dinisbatkan kepada Mujahid, seorang tabiin, maka ada yang bertanggung jawab. Siapa? Abdul Razak. Nah, itu loh pentingnya tadi menisbatkan, memastikan nisbatnya kepada Nabi itu benar atau enggak. Di sinilah kehati-hatian utama hadis. Maka nggak apa-apa, kemudian jangan baper juga kalau ada orang bilang la asralahu terus kita marah-marah, nggak usah. Imam Nawawi juga biasa. Yang penting kita ketika bicara la asralahu ya bisa membuktikan bahwa itu betul-betul memang tidak punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi nggak berhenti di situ Imam Zailai. Meskipun la asralahu, kemudian beliau meneliti lebih lanjut. Artinya beliau jujur. Ini hadis dalam mazhab Hanafi dinisbatkan kepada Nabi nggak benar nisbatnya. Tapi beliau nggak berhenti di situ. Tapi kalau meskipun hadis ini boleh dibilang setara dengan hadis palsu, la asalalahu, saya bilang setara itu nggak sama ya. Setara dengan la asalalahu, nggak boleh dijadikan hujah sama sekali jika dinisbatkan kepada Nabi, tapi ada hadis yang satu topik, hadisul bab, satu topik dengan ini, hadis lain, meskipun bunyinya tidak sholatun nahari ajma. Dari riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Sanadnya ini ditampilkan semua. Apa ini? Hal kana Rasulullah SAW yaqra'u fi dhuhri wal asr? Apakah Rasulullah SAW itu ketika sholat zuhur dan asar itu juga membaca surah, membaca selain Fatihah itu ya, membaca surah Al-Qur'an? Faqala na'am. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalik bittirabi lihiyatihi. Kok bisa tahu kan sholat zuhur asar itu nggak ada suaranya, kok bisa tahu Anda itu bahwa Rasulullah membaca surah? Dari mana tahunya? Bittirabi lihiyatihi. Gerakan jenggotnya. Jenggotnya itu setelah baca Fatihah itu jenggotnya gerak-gerak terus, berarti di situ Rasulullah membaca, nggak diem. Nah, itu apa hadisnya? Berarti ini hadisnya hadis fi'li ya. Fi'li dan wasfi. Sifat, hadis sifat lihyahnya yang bergerak-gerak sehingga bisa menyatakan Rasulullah yaqra, fi'il. Ini fi'li, yang ini sifat. Kita bisa tahu di situ. Kemudian hadisnya di mana? Haditsun akhar, ada hadis lain yang membuktikan ini, meskipun sholatun hari ajma tadi itu jelas palsu kalau disifat kepada Rasul, udah gampangnya gitu, setara dengan palsu. Tapi itu apa namanya, bukan berarti bohong keberadaannya. Kasus Rasulullah membaca pada siang hari, membaca surah pada sholat siang itu bukan berarti tidak benar, tetap benar, ada hadisnya. Cuma hadisnya bunyinya tidak sholatun hari ajma. Tadi hadisnya ini, ya, kemudian di Muslim juga ada, dan seterusnya. Itu adalah apa namanya, cara membuktikan hadis ya, bahwa hadis itu ada, hadis tentang ada dasarnya. Sehingga kalau kita ditanya ada nggak dalilnya, ada, ternyata dhaif. Nah, bisa kita cari hadis babnya. Oh, kalau ketemu aman, amal kita itu bukan amal yang mengada-ada. Di sini hubungannya nanti kalau hadisnya ada, amalnya juga tidak mengada-ada. Kemudian contoh satu lagi ya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, melaporkan hadis, cara melaporkan hadis, keberadaan hadis itu dalam kitab Talkhisul Habir fi Takhrij Ahadits Rafi'i Al-Kabir. Nah, ini juga sama, Imam Rafi'i, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, ketika menyampaikan dalil-dalil dari ijtihadnya, hasil ijtihadnya, itu kemudian diteliti oleh Imam Ibnu Hajar. Apakah hadis yang disampaikan oleh Imam Rafi'i itu benar-benar ada atau enggak? Karena Imam Rafi'i sebagai ahli fikih ketika menyampaikan hadis tidak boleh jadi ya tidak menggunakan manhajnya ahli hadis dalam meriwayatkan hadis. Tapi manhajnya ahli fikih dalam menyampaikan dalil untuk berfatwa, itu berbeda. Nah, maka
sebagai ulama ahli hadis, Imam Ibnu Hajar merasa perlu untuk membuktikan keberadaan hadis yang dikutip oleh Imam Ar-Rafi'i. Misalnya ini hadis, kita ambil hadis yang ini riwayatnya Anas bin Malik. Mani tasala bil musyammas fa asabahu wadhun fala yalumanna illa nafsah. Ini tentang bersuci, mandi atau wudhu. Nah, mandi kasusnya di sini menggunakan air musyammas yang dipanas terjemur oleh matahari. Nah, itu membahayakan sehingga makruh gitu ya. Rawainahu fil juz'il khamis min masyakhati qadil Moristan min tariqi Umar ibn Sabah wa an Muqatil an Idhaq anhu bihada wa zata man ihtajama yaumul arbi'a aw sabat fa asabahu da fala yalumanna illa nafsah. Untuk membuktikan hadis yang dipakai Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ngutip hadis ini. Nah, dari jalur Ibnu Abbas ya. Kemudian beliau tidak menyebutkan sumbernya Imam Rafi'i ini. Maka Imam Ibnu Hajar perlu meneliti keberadaan hadis itu. Oh, ternyata ada, saya temukan hadisnya itu di juz 5 dalam kitab Masyakhatu Qadil Moristan. Nah, ini bukan kitab hadis. Bukan kitab hadis yang ummahat, ya, bukan yang induk. Tapi ini paling tidak masuk kategori hadis kedua. Tetap masuk tidak asliyah, tapi sekunder. Jenis yang kedua, yang tadi at-tabi'ah lil kutub al-ummahat. Atau masuk dalam jenis ketiga bahkan. Bukan kitab hadis, karena ini kitab masyakhah, kitab ya, sabat ya, daftar nama guru. Daftar nama guru Qadhi Moristan. Jadi aslinya bukan kitab hadis. Maka paling tidak masuk di sumber ketiga. Itu, tapi tetap masuk tidak asli. Ya, kenapa? Sanadnya asli. Sanadnya asli milik Qadhi Moristan ini tadi. Nah, oke, contohnya itu wafil babi an Anas. Nah, kemudian ternyata hadisnya apa? Kadzab, rawinya kadzab. Berarti hadisnya di sini maudhu karena ada rawi yang kadzab, palsu. Imam Rafi'i menyampaikan hadis palsu. Nah, kemudian Imam Ibnu Hajar nggak berhenti di situ supaya nggak berburuk sangka kepada Imam Rafi'i, ya. Maka Imam Ibnu Hajar nggak berhenti. Terus kemudian wafil babi an Anas, jangan menghina Imam Rafi'i dulu kalau beliau menyampaikan hadis yang ternyata rawinya kadzab alias palsu. Nah, jangan menghina beliau, jangan merendahkan beliau. Karena apa? Meskipun hadis yang langsung menyebutkan musyammas itu palsu, tapi ada hadis lain yang ya boleh dibilang bagus lah kualitasnya, itu la taghtasilu bil ma'il ladzi yusakhkhanu fi syamsi. Nah, jadi bahasanya bukan musyammas tadi, yusakhkhan fi syamsi, dipanaskan di terik matahari. Karena istilah musyammas ini istilah yang belakangan, istilah fikih yang belakangan. Tapi ternyata ada hadis yang bunyinya itu la taghtasilu bil ma'il ladzi yusakhkhanu fi syamsi. Secara redaksi dia artinya sama dengan musyammas, tapi bunyinya kan tidak begitu, tidak musyammas dalam hadis. Inilah yang kemudian menjadi sedikit pembelaan supaya kita nggak asal tuduh kepada Imam Rafi'i, oh beliau nggak ahli hadis, beliau nggak cermat menyampaikan hadis, masa hadis palsu masuk di situ untuk fikih pula. Tidak boleh berkata-kata seperti itu. Kenapa? Karena ternyata ada hadis lain yang juga bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nah, itu ya terkait dengan masalah meneliti keberadaan hadis. Oleh karena itu terakhir, ya, jika sebuah hadis sudah dapat ditemukan dalam sumber primer, kesimpulannya ya, maka sudah cukup untuk dinyatakan ada atau terbukti adanya. Adapun jenis sumber lain hanyalah sebagai pendukung saja, pendukung keberadaannya. Ya, kemudian jika sebuah hadis itu hanya ditemukan dalam sumber sekunder, lengkap dengan sanadnya, maka juga cukup untuk dinyatakan terbukti keberadaannya. Jika sebuah hadis itu hanya ditemukan dalam sumber ketiga, sumber asli tapi jenis ketiga yang tersiar tadi itu, ya, maka perlu dilihat apakah bersanad atau tidak, musnad atau tidak. Jika bersanad, jika musnad, maka dapat dinyatakan adanya, benar adanya. Oke, ada hadisnya. Di mana? Tarikh Tabari, Tarikh Baghdad, boleh.
Tapi jika tidak bersanad, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu riwayat bil makna. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Zailai, Imam Ibnu Hajar tadi, maka riwayat bil makna. Maka harus dicari riwayat yang mendekati hadis itu, tapi tetap masih dalam satu topik atau bahkan satu kasus. Nah, istilahnya tadi ahaditsul bab. Ahaditsul bab. Kita harus cari ahaditsul babnya. Kemudian kemungkinan kedua, jika tidak ditemukan juga hadis yang satu tema, yang mendekati dan hadis yang kita kehendaki, contoh musyammas tadi itu, maka boleh dinyatakan tidak ada alias la aslalahu. La aslalahu itu bahasa ulama dahulu. Kalau ulama sekarang, kita ini dikasih etika supaya tidak terburu-buru menyatakan la aslalahu, tapi lam nakif lahu aslan, lam najid lahu aslan. Aku belum menemukan sanad hadis ini. Nah, itu lebih utama. Maknanya sama. Kalau aslahu di sini ya kita nyatakan setara dengan hadis palsu, tapi nggak sama. Harus dibedakan tapi setara. Nah, ya. Jika sebuah hadis itu telah ditemukan sumbernya, maka perlu dilanjutkan kepada penelitian keadaan sumber, apakah sahih atau tidak. Sahih atau hasan atau dhaif atau palsu. Setelah itu dilanjutkan keberadaan sumber jika diperlukan. Jika sebuah hadis itu ternyata tidak dapat ditemukan sumbernya sama sekali la aslahu, maka cukup dinyatakan tidak ada hadisnya, tidak ada sumbernya, dan tidak perlu dikaji lagi nisbatnya kepada Nabi. Ya, nisbat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kayak tadi itu. Ya, kalau diteliti tidak ada hadis babnya, ya, berarti ya sudah nggak perlu diteliti lagi. Buat apa bukan hadis Nabi? Berarti itu sama dengan pepatah atau kata bijak saja, kaul tokoh itu saja. Bahkan ia disetarakan dengan hadis palsu jika dinisbatkan kepada Nabi. Jika tidak dinisbatkan kepada Nabi, ya enggak hadis palsu. Itu aja. Itu. Oke, ini kesimpulan dari materi tentang namanya meneliti keberadaan hadis. Oke ya, sekian dulu. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.